Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Alwi Rahayu menanyakan, Dok, mau tanya, saya kemarin operasi endometriosis yang kedua. Dokternya kasih saran suruh suntik Indrolin 3 bulan. Saya mau tanya, suntik Indrolin apakah bisa mematikan sel kistanya? Sahabat sekalian, mari kita bahas satu persatu. Memang pada pasien pasca operasi endometriosis, nanti silahkan cek rangkaian video mengenai endometriosis biar kita bisa memahami dengan baik. Maka setelah operasi kita harus atau disarankan untuk memberikan pengobatan yang tujuannya adalah biar endometriosis itu tidak tumbuh lagi atau minimal mengurangi risiko tumbuh lagi dari endometriosisnya. Nah, yang ditanya tadi adalah disuntik GnRH agonis. Maaf tadi saya terpaksa menyebut nama merek karena memang demikian pertanyaannya. Jadi Indrolin isinya adalah GnRH agonis. Nah, apakah GnRH agonis ini bisa mematikan sel endometriosis? Sahabat sekalian, sebagaimana sering kita bahas mengenai pertumbuhan dari endometriosis, memang peran hormon itu signifikan. Artinya, seorang wanita yang menderita endometriosis, apakah itu endometriosis interna yang di dalam rahim atau endometriosis eksterna yang di indung telur namanya kista coklat, itu peran hormon adalah tinggi, terutama adalah hormon estrogen selain hormon progesteron. Kemudian kenapa harus disuntik GnRH agonis? Dalam hal ini adalah Indrolin, karena hormon ini, GnRH agonis ini, pengobatan ini kerjanya adalah melawan hormon estrogen. Jadi mungkin gampang dipahami, ketika tumbuh kembangnya endometriosis ini adalah dipicu karena tingginya hormon, maka pasca operasi dia harus disuntik antinya. Nah, antinya adalah obat yang tadi disarankan disuntik 3 kali tersebut. Sahabat sekalian, saya sering menganalogikan secara lebih mudah bagaimana memahami pengaruh hormon terhadap tumbuhnya endometriosis. Misalnya begini, seseorang hal yang paling menentukan adalah bagaimana pola genetiknya, artinya rancang bangunnya atau cetak birunya. Saya analogikan sel tersebut atau pola genetik dalam sel tersebut sebagaimana rumah. Rumah rata-rata adalah misalnya ada 2 pintu, kemudian ada 3 jendela. Nah, pada seseorang yang mempunyai kecenderungan atau secara genetik ada keturunan endometriosis, itu kami analogikan dengan pintunya 2 tapi jendelanya 5. Kan rata-rata itu 3, jendelanya 5. Artinya apa? Dengan angin yang sama di luar, maka peluang angin itu menerobos masuk ke dalam rumah jadi lebih tinggi karena cetak birunya atau dibangunnya jendelanya 5. Nah, itu yang terjadi pada pasien endometriosis. Sehingga secara genetik memang ada perubahan. Bisa juga sebenarnya jendelanya sama 3, tapi produksinya hormon berlebihan, anginnya terlalu kencang sehingga masuknya berlebihan memicu timbulnya endometriosis. Nah,
analogi ini saya kaitkan dengan pemberian GnRH, inulin tadi. GnRH agonis ini adalah menutup sementara jendela-jendela tersebut. Sehingga sementara anginnya tidak bisa masuk. Dalam hal ini hormonnya yang masih ada di wanita tidak bisa masuk. Sehingga diharapkan endometriosisnya regresi, menyusut, atau minimal tidak terpicu untuk tumbuh kembali. Nah, inilah analogi pemahaman sederhana kenapa diperlukan suntikan GnRH agonis pasca operasi endometriosis. Kemudian sahabat, berapa lama suntikan itu diberikan? Suntikan itu diberikan pada rentang jumlah antara 4 bahkan kadang-kadang sampai 6 kali tiap bulan. Dan ternyata memang tidak hanya suntikan GnRH agonis, tapi kita juga bisa menggunakan misalnya obat yang diminum secara oral, secara lewat mulut. Misalnya menggunakan kelompok danogrin dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya kadang-kadang ini obatnya agak mahal ya, apakah saya bisa menggunakan injeksi KB? Jawabannya bisa. Jadi injeksi KB yang biasa digunakan tiap 3 bulan itu juga bisa digunakan, tapi memang tidak sekuat kelompok GnRH agonis, tapi bisa digunakan dengan skema pemberian yang berbeda kalau digunakan dibanding digunakan sebagai alat kontrasepsi. Sahabat sekalian, satu hal terakhir yang ditanyakan tadi adalah apakah suntik inulin itu bisa mematikan sel kistanya? Jadi sudah tadi saya jelaskan bahwa inulin ini adalah fungsinya melawan hormon estrogen. Sehingga kalau hormon estrogen itu ditekan produksinya atau kerjanya juga ditekan karena obat ini, maka harapannya bahwa sel-sel tersebut tidak berkembang, tidak muncul lagi. Tapi memang tidak semudah itu. Artinya rata-rata pemberian obat-obat ini mencegah rekurensi atau berkembangnya ini akan efektif pada rentang 9 bulan sampai 1 tahun. Jadi setelah operasi misalnya kemudian disuntik kelompok GnRH agonis ini sampai 4 kali. Nah, biasanya gejala itu muncul pada bulan ke-9 setelah selesai suntik, dan rata-rata bulan ke-12 juga sudah mulai terasa kembali. Kadang mulai tumbuh lagi, mulai kecil, mulai terasa nyeri lagi dan sebagainya. Karena memang bagaimanapun kita belum bisa merubah gennya, tapi kita hanya bisa menekan fungsi dari estrogen, atau tadi yang saya analogi dengan jendela tadi, menutup jendelanya sehingga tidak masuk hormon, tidak masuk tanda kutip angin ke dalam rumah, sehingga tidak terjadi lagi pertumbuhan endometriosisnya. Tapi kalau menyembuhkan secara tuntas memang saat ini belum bisa dicapai. Jadi demikian sahabat, moga-moga penjelasan ini bisa dipahami dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.